Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Ya, pada video sebelumnya kita sudah menyimak bagaimana serunya perdebatan antara Bung Andre yang mewakili 02 dan Bang Iqbal yang mewakili 01 gitu ya. Sampai muncul diksi malin kundang yang diasosiasikan atau dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Tidak mau kalah, Bang Iqbal mengingatkan kembali karena muncul diksi malin kundang, diksi pengkhianat yang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Kubu 01 lewat Bang Iqbal nggak mau kalah. Dia ungkit masa lalu di mana Pak Prabowo pun meninggalkan jutaan pendukungnya yang bisa dianggap itu pun adalah sebuah bentuk pengkhianatan karena begitu banyak pendukungnya yang kecewa gitu ya teman-teman. Nah, pada video kali ini muncul diksi baru gitu yaitu bengis. Nah, ini dialamatkan kembali kepada Pak Anies Baswedan. Nah, tanpa perlu berlama-lama bagaimana videonya? Coba kita simak bareng-bareng. Mas Anies menyampaikan bahwa 700 triliun Pak Prabowo membeli barang bekas. Itu kan fitnah luar biasa betapa bengis dan kejamnya seorang Anies Baswedan memberikan kebohongan kepada publik. Jadi kita kadang terpukau dengan omon-omon. Jadi memang banyak juga pemimpin yang suka omon-omon tapi omon-omonnya diisi kebohongan. Nah, gimana Bang Nah, Iqbal? soal Ya, udah. himbauan Pak Jokowi, silahkan. Belum? Ya, Iqbal jadi lagi, ini. silahkan. Jadi memang kalau istilah bengis itu nggak pas lah. Bengis itu mencekek, memukul, mencubit, itu bengis. Oke. Tapi kalau ngomong cuman tuduhan apa menanyakan, itu bukan bengis. Ya, jadi jangan kita mendramatisir gitu loh bahwa sesuatu yang biasa saja baper gitu loh. Makanya dalam konteks saya juga heran gitu loh. Ketika debat diam, nggak bisa jawab, tapi di luar berkoar-koar. Nuduh orang goblok lah, hewan lah disamain. Jadi menurut saya ya ini jago kandang kayaknya gitu. Di hadapan pendukungnya berani, tapi di debat nggak bisa jawab. Karena pertanyaan sederhana. Ya, kalau di video sebelumnya itu saya gagal fokus dengan ketawanya Bang Ruhut gitu ya. Ketika 02 dan 01 ini berdebat, kali ini saya gagal fokus lagi sama ketawanya Bang Mansinton gitu ya. Puas banget gitu ketawanya tim 03 ini kalau udah ngelihat 1 sama 2 itu debat gitu. Kayaknya puas gitu ketawanya ya gitu. Jadi lucu banget. Soal baper aja ya, karena waktu debat pertama kan Pak Prabowo juga mempermasalahkan angin ya dan lain-lain, itu juga biasa gitu. Jadi bagi kami adalah diksi-diksi provokasi ya, itu kan diksi-diksi orde baru lah itu. Kalau ada yang nggak berbeda pendapat dibilang ini provokator ya, padahal ini sebenarnya adalah bagian dari demokrasi kita. Kalau ada statement yang salah ya tinggal bilang mohon maaf salah, bukan segitu, yang benar itu 139 triliun misalnya. Kan enak, tapi kan nggak dijawab. Itu bukan rahasia, bisa di-searching di Google juga. Ini kan bisa jadi kan kita ngetes gitu. Ini Pak Prabowo sebagai Menhan tahu detail nggak sih? Tetapi jawabannya kan nanti kita bahas ngopi-ngopi di luar. Jadi kami menganggap bahwa dalam konteks ini berarti Pak Prabowo tidak bisa menjawab. Kalau ada yang merasa Pak Prabowo dibully? Ya itu ada kan persepsi ya. Persepsi. Padahal itu baperan saja. Nggak sebanding dengan sebutan hari ini, Pak, yang mengatakan goblok, ya kan, yang mengatakan kata-kata yang tidak pantas seperti hewan dikasih makan saja nurut, apalagi manusia, itu justru lebih parah. Karena seketat apapun ya argumentasi seseorang, sediplomasi apapun, ya pasti adalah 1-2 itu yang mau nggak mau nyerempet ke pribadi gitu ya. Menurut saya ya tidak terhindarkan gitu ya. Memang nggak akan mungkin satu putaran. Paling tinggi 40% lah udah. Karena apa? Tetapi tadi ingat ya, sudah banyak orang yang di putaran pertama menang, putaran kedua bisa kalah. Seperti kata Bung Adi di TV sebelah kemarin, ya Mike Tyson itu dia paling kuat di ronde ketiga. Kalau udah lewat ronde 3, dia bisa kalah. Jadi memang yang besar surveinya hari ini jangan jumawa, ya kan? Yang kecil juga jangan bersedih hati. Karena yang menentukan pemenang pemilu bukan survei. Ya, karena kemarin banyak juga yang teman-teman contoh kemarin dari PSI, saya tanya, kami kampanye hanya weekend, tapi survei kami dari 50%. Saya bilang, kalau Anda percaya survei, berarti lembaga partai Anda nggak lolos. Kalau Anda percaya, nggak bisa jawab ya.
Apalagi meluapkan undang-undangnya di tempat lain, itu tidak etis. Saya cuma mau bilang, bukan cuma ke 02, ke 03 juga Mas Anies bilang, ada satu kata yang tidak disebut Mas Ganjar ketika ingin menyelesaikan Laut Cina Selatan, yaitu ASEAN. Padahal kita ketua ASEAN sebelum ini, kita pendiri ASEAN, kita harus menggunakan mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan Laut Cina Selatan. Tapi Mas Ganjar menjawab dengan jelas, ASEAN itu agak susah karena perlu konsensus macam-macam. Nah, kami cuma ingin ketika kepada 02, jawablah seperti Mas Ganjar. Ada kontestasi gagasan, ada jual beli gitu loh. Dapat nggak? Dapatnya tidak di masa debat, setelah debat di banyak forum. Tapi itu juga tidak menjawab masalah. Nyun sewu. Saya cuma tertarik tadi, kami ingin jawabnya seperti Mas Ganjar gitu. Ini jangan-jangan udah terjadi konsolidasi? Enggak juga, karena Mas Ganjar langsung menjawab Mas Anies. Mas Anies harus tahu, berani menghadapi masalah, jangan bertahan, apalagi meluapkan undang-undangnya di tempat lain, itu tidak etis. Ya, kalau kita lihat ya video ini, kita lihat sepertinya Grace Natali itu hanya tertunduk ya, karena memang dari kiri dan kanan ini diserang oleh argumentasi yang memang lebih memberatkan penampilan Pak Prabowo ya, karena memang Pak Prabowo-nya sendiri blunder ya setelah debat, dia malah koar-koar, malah tidak terlihat gemoynya kan ketika setelah debat tuh dia mengucapkan kata-kata yang begitu keras loh kepada Anies Baswedan. Jadi memang di sini Grace Natali itu agak berat ya mau membangun argumentasi membela Pak Prabowo, apalagi lawannya yang di kiri kanannya nih bukan orang sembarangan di dunia politik, yang argumentasinya itu udah sudah hebat lah, karena sering tampil, sering muncul dulu di ILC gitu ya, di berbagai media. Jadi memang orang-orang juga yang jago berargumentasi. Jadi di sini terlihat sekali Grace Natali seperti tertekan ya, itu yang saya tangkap ya, bisa aja saya salah, tapi memang kita simaklah video-video sebelumnya yang udah kita reaction gitu ya, tampak kewalahan saja menghadapi argumentasi dari 03 dan 01 gitu ya. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel ini agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ya, argumentasi Bang Iqbal ini tajam ya, tajam gitu dalam bantah atau mendebat lawan bicaranya gitu. Menurut saya sangat keren ya. Saya juga setuju sih sebenarnya. Kalau dibilang Anies itu bengis, itu haknya gitu, haknya tim 02 mempersepsikan bahwa Anies itu bengis, nggak apa-apa. Tapi menurut saya pribadi dalam konteks debat itu tidak salah sih Anies mempertanyakan anggaran daripada Pak Prabowo. Lagi-lagi tidak terhindarkan sih ya, karena Pak Prabowo-nya adalah Menteri Pertahanan.